Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Rahmanuddin, dan di sebelah saya ada Agung Gunawan dan Risma Aulia. Selanjutnya masuk ke bagian perancangan sistem. Di sini kami menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Di sini dapat dilihat DFD level 0-nya seperti ini, dan di sini memiliki 5 proses, yaitu login, pemesanan makanan, pembuatan makanan, pembayaran, dan yang terakhir adalah kelola laporan. Masuk ke DFD level 1, yaitu proses 1.0 login, akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proses perancangan sistem dari aplikasi yang kelompok kami telah buat, yaitu aplikasi SIPMAM. Nah, yaitu menjelaskan DFD level 1 1.0 login. Nah, untuk entitas pelayanan, username dan password dikirim ke login dan diproses. Data user dikirimkan ke database. Nah, di sana dicek apakah ada atau tidak data user tersebut. Nah, jika ada, data si user itu dikembalikan ke login. Nah, jika berhasil, berarti proses dari login telah berhasil. Nah, selanjutnya untuk koki, kasir, dan owner juga prosesnya sama seperti proses pelayan. Selanjutnya DFD level 1 bagian proses 2.0 pemesanan. Di sini yaitu proses pemesanan. Terdapat pelayan di mana akan mendapatkan data menu dari pesanan yang didapatkan dari tabel menu. Yang di mana tabel menu akan mengirimkan data menu kepada sistem dan akan ditampilkan pada pelayan. Setelah ditampilkan pada pelayan, pelayan pun dapat melakukan pemesanan dengan mengirimkan data pesanan kepada sistem dan akan diteruskan kepada tabel pesanan dan juga kepada tabel menu. Kenapa kepada tabel menu juga? Karena di data pesanan juga mengubah data menu, yaitu jumlah yang dipesan. Dan juga setelah melakukan pemesanan, sistem akan mengirimkan juga data notifikasi ke tabel notifikasi yang akan digunakan kepada proses atau ke koki nantinya. Setelah itu, pelayan juga selain mengirimkan data pesanan, pelayan juga mengirimkan tadi data menu yang akan merubah jumlah dipesan dan juga data transaksi, di mana data transaksi ini akan bernilai 0 terlebih dahulu. 0 kosong pada bagian yang jumlah dibayar dan jumlah kembalian. Selanjutnya, pada DFD level 1 proses 3.0 yaitu pembuatan makanan, terdapat dua entitas, yaitu pelayan dan koki. Di mana koki di sini akan mendapatkan data pesanan yang didapatkan dari tabel pesanan tentunya, di mana pesanan ini adalah pesanan yang telah dipesan sebelumnya pada proses pemesanan makanan. Selain itu, koki juga akan mendapatkan daftar menu, di mana memungkinkan koki untuk mengubah menu apa saja yang tersedia dan mengubah status menu apakah itu kosong atau tidak. Setelah terdapat pesanan pada koki dapat memprosesnya, dan setelah selesai melakukan pembuatan makanan, koki pun dapat mengkonfirmasi dengan cara mengklik selesai, atau kalau di DFD di sini akan mengirimkan data pesanan dan juga data menu, data pesanan, di mana akan disimpan kembali ke tabel pesanan. Koki juga dapat mengubah seperti tadi, koki juga dapat mengubah keterangan menu apakah itu kosong atau tidak. Ketika koki mengubah keterangan menu menjadi kosong, koki akan mengirimkan data menu ke sistem dan akan menyimpannya di tabel menu. Selain itu, selain menyimpan data menu, sistem juga akan menyimpan data notifikasi yang mana akan dikirimkan kepada pelayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 4.0 pembayaran. Bahwa sistem pembayaran ini
akan menerima beberapa data dari beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel pesanan akan mengirimkan data pesanannya, tabel menu akan mengirimkan data menunya, tabel transaksi akan mengirimkan data transaksinya. Dan kemudian data-data tersebut akan diproses dan dikirimkan ke kasir. Data menu akan dikirimkan ke kasir, data transaksi dikirimkan ke kasir, dan data pesanan akan dikirimkan ke kasir. Selanjutnya, kasir akan melakukan pembayaran. Dalam melakukan pembayaran, kasir akan mengirimkan data pesanan yang berupa perubahan status pada pesanan, dan yang kedua yaitu data transaksi, yang mana di dalamnya akan menampilkan data total pembayaran, total kembalian, dan status pembayaran, di mana kedua data tersebut akan dikirimkan ke database oleh sistem ini. Data pesanan akan dikirimkan ke tabel pesanannya, dan data transaksi akan dikirimkan ke tabel transaksi. Di sini terdapat sistem kelola laporan yang dimana sistem ini akan menerima beberapa data dari beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel user akan mengirimkan data user, tabel pesanan akan mengirimkan data pesanan, tabel menu akan mengirimkan data menu, dan yang terakhir yaitu tabel transaksi akan mengirimkan data transaksinya. Dan kemudian data-data tersebut akan diproses oleh sistem ini. Setelah data tersebut diproses, maka data transaksi akan dikirimkan ke owner, data menu akan dikirimkan ke owner, data pesanan dan begitu juga data user akan dikirimkan ke owner, sehingga owner akan menampilkan atau melihat data-data yang telah diproses oleh sistem ini. Di sini saya akan mempresentasikan halaman dari menu, yaitu aplikasi SIPMAM. Di sini terdapat tampilan menu, bisa dilihat. Selanjutnya kita ke tampilan menu, yaitu daftar menu dari aplikasi SIPMAM ini. Nah, terdapat ada sate ayam, nasi goreng, dan minumannya juga ada H Blue, H Fruit Special. Nah, selanjutnya kita ke halaman rating. Nah, untuk halaman rating juga alhamdulillah di menu kita mendapatkan 4 bintang, di pelayanan 3 bintang. Namun untuk kedepannya kita harus terus bekerja keras agar lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya itu kita masuk kepada menu pelayan. Nah, pertama-tama kita klik order terlebih dahulu, yaitu kita pesan makanan dan minuman yang ingin kita pesan. Nah, di sini saya pesan sate ayam 1 dan minuman It's Make with Boba Special 1. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita masuk kepada keranjang. Nah, di sini pun sama, kita bisa menambahkan atau mengurangi makanan dan minuman yang ingin kita pesan. Namun saya rasa saya sudah cukup. Saya pesan meja nomor 1. Untuk total harga yaitu 30.000. Jika sudah, klik order. Klik order. Nah, di sini sudah tidak terdapat pesanan. Nah, di sini pun sudah ada pemberitahuan Bapak, selamat pesanan makanan telah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya setelah pesanan selesai, kita lihat sudah ada 1. Nah, di sini sudah sebelumnya saya sudah melakukan pemesanan dengan total harga 24.000, dan ini pesanan terbaru saya 21 detik yang lalu, dan ini 1 menit yang lalu. Nah, sudah ada 2 pesanan. Nah, jika di halaman pesanan sudah, kita beralih kepada
menu halaman koki. Nah, kita masuk pada pesanan. Nah, ini adalah pesanan yang sudah kita pesan sebelumnya, yaitu sate ayam dan boba, each make boba spesial. Kita klik selesai. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa selamat pesanan telah disajikan. Di sini kita klik notifikasi. Nah, ini ada notifikasi pesanan sebelumnya dan ini adalah notifikasi pesanan terbaru. Nah, di menu sekarang kita bagian menu. Nah, di sini daftar menu. Nah, untuk daftar menu bisa dilihat ada banyak. Nah, namun di sini kita akan menambahkan Nah, di sini kita pilih bakmi namanya. Jenis makanannya, jenis makanan, jumlah stoknya kita coba 10 terlebih dahulu untuk harga 15.000. Nah, di sini kita masukkan foto untuk menambah daya tarik. Klik open. Nah, jika sudah, simpan. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan berhasil, menu baru telah ditambahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, yaitu menu halaman login dan login pelayan dan koki. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Agung, yaitu ketika si pembeli sudah memesan kepada pelayan, itu misalnya memesan 2 buah makanan, yaitu es kulit spesial dan nasi goreng, kemudian nomor mejanya 6 dan total harganya 30.000. Kemudian kita klik order, maka otomatis langsung ada notifikasi kepada sistem yang ada di Koki. Kemudian buka pesanannya. Jika salah satu makanan ini ada yang stoknya kosong, maka si Koki harus memberitahukan kepada si pelayan bahwa menu yang dipesan ada yang kosong, yaitu dengan cara menceklis menu yang kosong, kemudian disimpan. Ada pemberitahuan, yaitu kepada pelayan, itu terdapat menu kosong, harap diganti. Menu kosongnya yang kita hapus, kemudian ditambah dengan menu yang lain. Misalnya ditambah dengan bakmi. Setelah itu akan otomatis langsung bertambah ke sistem yang ada di Koki, yaitu nasi goreng ayam kampung dan bakmi. Jika sudah, maka klik selesai. Jika pesanan makanan dan minuman telah berhasil dihidangkan, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam sistem kasir. Ini adalah tampilan awal dari sistem kasir,
Yang pertama kita masuk ke menu pesanan. Kemudian kita akan membayar pesanan yang tadi, yaitu maka klik bayar. Pesanannya yaitu nasi goreng ayam kampung 1, bakmi 1. Kemudian di sini terdapat tanggal pemesanan, kemudian nomor meja dan pelayan. Totalnya yaitu 30.000 dengan pajak 3.000. Kemudian di sini masukkan uang yang dibayar oleh pembeli, yang diberikan oleh pembeli kepada kasir. Misalkan 100.000. Maka di sini kembali yaitu 67.000. Kemudian klik bayar pesanan. Maka di sini dengan nama pelayannya Hayasakai, kemudian nomor mejanya yaitu 6, total harganya yaitu 30.000, yaitu pesanan selesai. Jadi tinggal cetak pembayarannya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya masih pada akun kasir ya. Pada bagian list pesanan, sebelumnya ketika kita hendak melakukan pembayaran, status di sini itu telah dihidangkan. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, maka status di sini akan berubah menjadi pesanan selesai, dan kita pun dapat melakukan pencetakan invoice dengan cara mengkliknya dan start download. Kita bisa membukanya. Nah, pada invoice ini terdapat beberapa informasi ya, yaitu ID transaksi. Di sini ID transaksi di sini berguna untuk melakukan tracing ke transaksi ya, kepada tabel transaksi, di mana dapat dilakukan pengecekan keaslian invoice ini tersendiri. Di sini juga ada nomor meja, yaitu nomor mejanya 1. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa informasi, yaitu detail pesanan seperti nama menunya, jumlah yang dipesan, dan harga di sini harga satuan ya. Nah, selanjutnya ada informasi mengenai total. Total ini didapatkan dari harga satuan dikali dengan jumlah dan dijumlahkan terhadap seluruh detail pesanannya atau menu yang dipesannya, yaitu 30.000. Dan di sini terdapat pajak, yaitu pajak sebesar 10% dari total, di mana yaitu Rp3.000. Dan total harga adalah total di sini ditambahkan dengan pajak, yaitu 33.000. Nah, selanjutnya ada informasi bayar. Bayar ini adalah jumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh pembeli di saat melakukan pembayaran, yaitu 35.000, dan kembali ini adalah kembaliannya. Di sini juga terdapat tanggal cetaknya ya, dimana kita bisa mengetahui tanggal dicetak invoice ini tanggal berapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akun owner ya, atau role pada bagian owner. Kita login terlebih dahulu. Nah, pada dashboard owner terdapat beberapa widget yang berisikan beberapa informasi. Di antaranya yaitu widget tentang jumlah pesanan. Jumlah pesanan ini adalah diambil per bulannya. Berarti jumlah pesanan bulan sekarang atau bulan Juni yaitu 10 pesanan. Dan juga ada widget selanjutnya yaitu memuat informasi jumlah menu. Jumlah menu ini bukan jumlah menu keseluruhan, tetapi hanya menu yang bisa atau masih bisa dipesan, yaitu sebanyak 12. Dan ini terdapat rata-rata pesanan, ini diambil dari rata-rata pesanan per harinya, yaitu 7. Di sini juga ada pemasukan. Pemasukan di sini dihitungnya per bulannya, yaitu sebesar 282.900. Di widget selanjutnya ada grafik line tentang banyaknya pelanggan per bulan. Kita juga dapat mengetahui jumlah pelanggan per bulannya itu berapa, misal 12. Widget selanjutnya itu ada pemasukan atau bar
grafik bar tentang pemasukan per bulannya, dimana owner dapat mengetahui pemasukan yang ia dapatkan apakah meningkat ataupun turun. Selanjutnya pada bagian menu data pesanan, masih di order. Di sini ditampilkan beberapa atau seluruh data pesanan dari mulai awal sampai akhir. Kita juga selain dapat menampilkan tampilan semuanya, semua data, kita juga dapat menampilkan per tanggal. Misal kita ingin menampilkan hanya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal misal 31 Mei. Kita klik tampilkan per tanggal. Nah, bisa dilihat di sini pada bagian tanggal terdapat yang ditampilkan hanya pada tanggal bulan tersebut saja. Selanjutnya sebelum itu kita juga dapat mencetak data pesanan ini. Kita dapat mencetak seluruhnya ataupun tadi mencetak per tanggal. Kita coba seluruhnya. Nah, kita start download. Kita bisa membukanya dan ini adalah data pesanan seluruhnya. Dapat kita lihat dari bulan 1 atau bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dan di sini juga terdapat tanggal dicetaknya. Selanjutnya pada menu selanjutnya itu data transaksi. Kita dapat melihat jumlah transaksi yang telah dilakukan. Transaksi ini berbeda dengan pesanan ya. Kalau pesanan ketika pelayan memesan, sedangkan transaksi adalah transaksi yang dilakukan atau pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau oleh pelanggan ketika melakukan pembayaran di kasir. Terdapat beberapa data di sini yaitu ID, total bayar adalah jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan, kembali adalah kembaliannya, dan status dan juga waktu. Bisa dilihat di sini yang belum bayar total bayarnya 0 karena belum melakukan pembayaran. Seperti tadi kita juga dapat menampilkan per tanggal, misal dari bulan April sampai dengan bulan Mei, misal 31 Mei, tampilkan per tanggal. Nah, akan tampil per tanggal. Dan di sini juga terdapat total pendapatan. Total pendapatan di sini bukan total pendapatan seluruhnya, tetapi total pendapatan di sini mengikuti jumlah data yang ditampilkan. Misal data di sini ditampilkan hanya pada bulan 4 sampai dengan bulan 5, maka total di sini pun akan mengikuti hal tersebut. Bisa kita lihat misal tampilkan semua. Nah, totalnya pun berubah menjadi Rp2.287.100. Sama seperti tadi, kita juga dapat mencetak seluruh data transaksi, baik itu per tanggal maupun cetak semua. Kita bisa membukanya. Nah, terdapat seluruh transaksi yang telah dilakukan. Beranjak ke menu selanjutnya itu data menu. Nah, di sini akan menampilkan seluruh menu, tetapi di sini tidak akan bukan hanya menampilkan data menunya, tetapi jumlah yang dipesan dari menu tersebut dan juga keuntungan. Keuntungan di sini diambil dari harga dikali dengan jumlah dipesan. Sama seperti tadi, kita juga dapat menampilkan per tanggal ataupun tampilkan semuanya. Nah, fungsi dari jumlah dipesan ini adalah agar owner dapat memperkirakan apakah menu ini memberikan keuntungan atau tidak. Dan juga keuntungan di sini adalah sebagai pembanding. Bukan hanya jumlah dipesan yang dapat kita jadikan dijadikan poin untuk menentukan apakah menu tersebut akan tetap dipertahankan atau tidak. Sedangkan ada juga keuntungan. Karena bisa dilihat di sini meskipun jumlah dipesan cukup banyak atau paling banyak, keuntungannya belum tentu yang terbesar. Malah yang terbesar adalah yang nomor 2, urutan nomor 2. Kita juga sama dapat melakukan pencetakan seperti tadi. Beranjak ke menu selanjutnya yaitu data akun. Nah, pada data akun
kita ditampilkan beberapa akun atau seluruh akun dan juga ada keterangan role-nya. Role di sini adalah jenis tipe akunnya, baik itu pelayan, koki, kasir ataupun owner. Kita dapat menambahkan akun. Misal kita masukkan namanya, nomor HP-nya, pilih role-nya. Role di sini jenisnya ya. Misal menjadikan pelayan, username-nya, password, dan kita bisa tambah. Nah, terdapat alert di mana berhasil akun baru telah ditambahkan. Kita juga selain kita dapat menambahkan, kita juga dapat mengubah akun tersebut. Misal kita hendak merubah role-nya menjadi koki dan passwordnya. Simpan. Nah, akun pun berhasil diubah menjadi koki. Kita pun dapat melakukan penghapusan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga penyampaian atau penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran bagaimana aplikasi yang telah kami buat ini akan bekerja atau berjalan. Dan mohon maaf juga apabila dalam hal penyampaian terdapat kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.